Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres setelah minum air pertama di pagi hari? Ternyata, kebiasaan sederhana ini bisa menjadi berbahaya bagi lansia jika dilakukan dengan cara yang salah. Minum air putih memang kebiasaan sehat yang dianjurkan semua orang. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan hati-hati dalam menghidrasi diri. Hari ini saya akan mengungkap 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia saat minum air di pagi hari. Kesalahan yang tampak sepele namun dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Setelah menonton video ini, Anda akan memahami mengapa tubuh lansia bereaksi berbeda dan bagaimana cara memulai hari dengan hidrasi yang aman dan optimal untuk kesehatan jangka panjang. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan terpercaya lainnya. Mari kita mulai pembahasan yang dapat mengubah kualitas hidup Anda. Sebelum membahas kesalahan-kesalahan tersebut, penting untuk memahami bahwa tubuh lansia memiliki karakteristik unik yang berbeda dari usia muda. Perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam kebiasaan harian. Sistem kardiovaskular, pencernaan, dan ginjal yang telah bekerja selama puluhan tahun membutuhkan perlakuan yang lebih lembut. Transisi dari tidur ke bangun adalah momen yang sangat rentan. Hormon masih dalam proses penyesuaian, tekanan darah belum stabil, dan organ-organ internal sedang mempersiapkan diri untuk aktivitas harian. Inilah mengapa timing dan cara minum air menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam hidrasi pagi tidak hanya memengaruhi kenyamanan sesaat, tetapi dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang. Mari kita pelajari bagaimana menghindari jebakan yang tidak disadari ini. Dengan memahami 5 kesalahan utama dan cara mengatasinya, Anda dapat mengoptimalkan rutinitas pagi untuk mendukung kesehatan dan vitalitas di usia emas. Bersiaplah untuk perubahan positif. 1. Kesalahan pertama yang sangat umum adalah minum air es langsung saat perut kosong setelah bangun tidur. Kebiasaan ini terlihat menyegarkan, namun sebenarnya dapat memberikan kejutan pada sistem tubuh. Saat tidur, tubuh memperlambat semua fungsi metabolisme. Saluran pencernaan beristirahat, pembuluh darah menyempit, dan suhu internal tubuh mengalami penurunan alami selama proses tidur berlangsung. Ketika Anda tiba-tiba menelan air es di pagi hari, sistem yang masih dalam mode pemulihan mendapat guncangan termal yang tidak terduga. Ini seperti menyalakan mesin mobil langsung dengan kecepatan tinggi. Air dingin menyebabkan otot perut mengencang secara refleks, pembuluh darah semakin menyempit, dan memberikan sinyal stres pada sistem saraf. Tubuh lansia yang sudah sensitif bereaksi lebih ekstrim terhadap perubahan suhu. Dampak yang muncul bisa berupa kram perut, tangan dan kaki menjadi lebih dingin, bahkan perasaan cemas tanpa sebab yang jelas. Peredaran darah yang sudah melambat semakin terganggu oleh efek air dingin. Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun, mengalami hal ini selama bertahun-tahun. Ritual paginya selalu dimulai dengan segelas air es dari kulkas yang membuat tenggorokannya terasa segar dan berenergi. Namun, seiring waktu ia mulai menyadari gejala yang mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya terasa dingin berkepanjangan, perut sering kram, dan sistem pencernaannya menjadi sangat lambat sepanjang pagi hari. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Eleanor disarankan untuk mengganti kebiasaannya dengan minum air bersuhu ruangan. Awalnya ia menolak karena sudah terlalu terbiasa dengan sensasi dingin yang menyegarkan. Namun dalam waktu seminggu setelah perubahan ini, tangannya tidak lagi membeku di pagi hari dan sistem pencernaannya bekerja jauh lebih lancar. Perubahan sederhana ini memberikan dampak luar biasa pada kenyamanannya. Pengalaman Eleanor mengingatkan kita bahwa tubuh berubah seiring usia dan menjadi lebih sensitif terhadap suhu ekstrim. Masalahnya bukan pada air dingin itu sendiri, tetapi pada timing konsumsinya. Solusi praktis untuk mengatasi masalah ini adalah menyiapkan air bersuhu ruangan di meja malam sebelumnya atau menggunakan air hangat suam-suam kuku untuk hidrasi pertama di pagi hari. Berikan waktu beberapa hari untuk merasakan perbedaannya. Anda mungkin akan merasakan pengurangan ketidaknyamanan perut dan merasa lebih rileks saat memulai aktivitas harian tanpa guncangan termal yang tidak perlu. Ingatlah bahwa tubuh lansia memerlukan transisi yang lebih lembut dari tidur ke aktivitas. Air bersuhu ruangan memberikan hidrasi optimal tanpa mengganggu keseimbangan sistem internal yang sedang melakukan penyesuaian alami. Perubahan suhu yang gradual membantu pembuluh darah melebar secara perlahan, otot perut tetap rileks, dan sistem pencernaan dapat memulai aktivitasnya dengan nyaman tanpa stres berlebihan pada organ. Jika Anda sudah terbiasa dengan air dingin, lakukan transisi bertahap. Mulai dengan air yang sedikit lebih hangat dari biasanya, lalu secara perlahan sesuaikan hingga mencapai suhu ruangan yang ideal. Dengan menghindari air es di pagi hari, Anda memberikan kesempatan pada tubuh untuk bangun secara alami dan memulai hari dengan sistem yang stabil, terintegrasi, dan siap menghadapi aktivitas harian.
2. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar setelah bangun tidur. Kebiasaan ini terasa memuaskan sesaat, namun dapat mengganggu keseimbangan sistem tubuh. Bayangkan Anda bangun dalam keadaan sangat haus dengan mulut kering. Segelas air di samping tempat tidur terlihat seperti penyelamat, dan Anda menelannya habis dalam hitungan detik dengan perasaan lega. Namun, saat bangun tidur, detak jantung sedang berangsur meningkat, tekanan darah dalam proses stabilisasi, dan saluran pencernaan baru mulai aktif kembali setelah berjam-jam istirahat selama tidur. Minum air dalam jumlah besar sekaligus menyebabkan perut mengembang dengan cepat dan tiba-tiba. Hal ini dapat memicu kembung, pusing, mual, bahkan palpitasi jantung yang membuat tidak nyaman sepanjang pagi. Ginjal juga terpaksa bekerja lembur secara mendadak untuk memproses banjir cairan yang tidak terduga. Jika tubuh belum siap, keseimbangan elektrolit dapat berfluktuasi dan menyebabkan perasaan tidak enak badan. Gejala yang muncul bisa berupa kelelahan berkepanjangan, sakit kepala ringan, atau sensasi gemetar umum yang sulit dijelaskan. Ini bukan cara yang menyenangkan untuk memulai hari yang produktif dan sehat. Walter, seorang pelatih pensiunan berusia 72 tahun, mengalami masalah ini selama bertahun-tahun. Kebiasaannya adalah minum segelas besar air sebelum bangun dari tempat tidur setiap pagi tanpa berpikir. Kadang ia merasa baik-baik saja, tetapi sering mengalami pusing dan mual di pagi hari. Walter mengaitkan gejala ini dengan faktor usia atau kurang tidur, bukan dengan kebiasaan minum airnya. Dokternya kemudian menyarankan perubahan sederhana, memperlambat konsumsi air dan menyesapnya perlahan selama 15 hingga 20 menit, bukan meminumnya sekaligus dalam satu tegukan besar. Perubahan kecil ini memberikan hasil yang luar biasa. Pusing Walter hilang sepenuhnya, dan ia merasakan energi yang jauh lebih konsisten dan stabil sepanjang pagi hari tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Walter mengatakan bahwa perbedaan antara minum cepat dan perlahan adalah seperti perbedaan antara merasa terburu-buru dan merasa benar-benar siap menghadapi hari dengan tenang dan percaya diri. Solusi praktis untuk masalah ini adalah duduk dengan tenang di pagi hari, menarik napas dalam, dan minum beberapa teguk kecil air. Berikan jeda sejenak untuk membiarkan air diserap tubuh secara alami. Anggap proses ini sebagai panggilan bangun yang lembut untuk seluruh sistem tubuh, bukan alarm yang berdering keras di perut. Pendekatan yang lebih lambat memberikan waktu adaptasi yang dibutuhkan organ. Sistem pencernaan, kardiovaskular, dan ginjal akan berterima kasih atas pendekatan yang lebih konsiderate ini. Mereka dapat beradaptasi secara bertahap tanpa stres mendadak yang dapat mengganggu keseimbangan internal. Dengan minum air secara perlahan dan terkontrol, Anda memberikan kesempatan pada tubuh untuk memproses hidrasi dengan optimal, menjaga keseimbangan elektrolit, dan memulai hari dengan perasaan stabil dan berenergi. 3. Kesalahan ketiga yang mengejutkan adalah minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman di meja samping tempat tidur. Kebiasaan yang terlihat praktis ini ternyata menyimpan risiko kesehatan tersembunyi. Banyak orang menyimpan botol plastik di samping tempat tidur untuk memudahkan akses air di pagi hari. Namun, jika botol tersebut dibiarkan sepanjang malam, terutama di ruangan hangat, ada potensi pelepasan bahan kimia. Plastik yang sudah tua atau berkualitas rendah sering mengandung BPA atau bisphenol A yang dapat meresap ke dalam air seiring waktu. Bahkan botol berlabel bebas BPA mungkin mengandung bahan kimia serupa. Zat-zat ini disebut pengganggu endokrin yang dapat meniru atau mengganggu kerja hormon alami tubuh. Bagi lansia yang mungkin sudah mengonsumsi obat tiroid, tekanan darah, atau diabetes, gangguan hormonal tambahan sangat tidak diinginkan. Efek negatifnya mungkin tidak langsung terasa, namun dalam hitungan minggu atau bulan, banyak orang melaporkan gejala seperti kelelahan kronis, mudah tersinggung, atau kembung tanpa penyebab yang jelas. Masalah ini bisa sesederhana konsumsi air yang telah terkontaminasi bahan kimia dari botol plastik yang terpajan suhu hangat selama berjam-jam dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Stanley, pria berusia 78 tahun, mengalami situasi serupa. Setiap malam ia mengisi botol plastik dengan air keran, menaruhnya di samping tempat tidur, dan meminumnya beberapa teguk sepanjang malam. Lambat laun Stanley mulai mengalami sakit kepala yang sering, masalah perut ringan, dan rasa kantuk di pagi hari yang tidak dapat diatasi meskipun sudah tidur cukup lama dengan kualitas tidur yang baik. Dokternya melakukan berbagai tes, namun tidak menemukan kelainan yang signifikan. Seorang ahli gizi kemudian bertanya tentang kebiasaan minum air dan saat itulah ditemukan penyebab masalahnya. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Masalahnya terletak pada botol plastik yang digunakan berulang dan dibiarkan dalam suhu ruangan hangat. Stanley kemudian memutuskan beralih menggunakan botol kaca yang diisi ulang setiap pagi dengan air segar. Dalam beberapa minggu,
Stanley mulai tidur lebih nyenyak dan sakit kepalanya berkurang drastis. Ia merasa lebih berenergi dan tidak perlu menyeret dirinya sendiri sepanjang hari seperti sebelumnya. Perubahan ini tidak menyelesaikan semua masalah hidupnya, tetapi memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk kualitas hidup yang lebih baik dan energi yang lebih konsisten dalam aktivitas harian. Solusi praktis untuk masalah ini adalah beralih menggunakan botol kaca atau stainless steel untuk menyimpan air minum. Ganti airnya setiap hari. Jangan hanya mengisi ulang botol yang sama berulang kali. Langkah sederhana ini dapat memberikan istirahat pada tubuh dari paparan bahan kimia yang tidak diperlukan, terutama saat sistem tubuh berada dalam kondisi paling rentan di pagi hari setelah tidur. Investasi kecil pada wadah air berkualitas dapat memberikan dampak besar pada kesehatan jangka panjang. Tubuh lansia sudah cukup bekerja keras tanpa harus menangani beban tambahan dari kontaminasi bahan kimia. 4. Kesalahan keempat berkaitan dengan timing minum air saat mengonsumsi obat-obatan atau kondisi perut kosong dan kenyang. Banyak lansia harus minum obat di pagi hari, namun tidak memperhatikan detail penting ini. Dokter biasanya hanya mengatakan, minum obat dengan air, tanpa menjelaskan detail tentang jumlah air, timing makan, atau kondisi perut yang optimal. Padahal detail ini sangat memengaruhi efektivitas obat dan kenyamanan tubuh. Jika Anda menelan obat kemudian langsung minum segelas besar air saat perut kosong, bisa terjadi mual atau nyeri ulu hati. Hal ini juga dapat mengubah cara obat diserap oleh sistem pencernaan. Sebaliknya, jika baru saja sarapan besar kemudian membanjiri tubuh dengan air, ini juga dapat memengaruhi penyerapan obat, terutama jika obat seharusnya diminum dalam kondisi perut kosong untuk efektivitas maksimal. Sistem pencernaan lansia lebih sensitif dari yang sering disadari. Menemukan keseimbangan tepat antara makanan, air, dan obat-obatan memerlukan perhatian khusus, terutama di pagi hari yang rentan. Terlalu banyak air sebelum tubuh siap dapat menyebabkan reaksi perut atau obat tidak terproses dengan sempurna. Ini dapat mengurangi efektivitas pengobatan yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan optimal. Margaret, wanita berusia 80 tahun, menghadapi masalah ini dengan obat tiroidnya. Selama bertahun-tahun ia mengonsumsi obat yang sama tanpa masalah, namun tiba-tiba mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya Margaret mengira masalahnya pada obat itu sendiri, namun dosis tidak berubah dan hasil tes darahnya menunjukkan level yang normal. Dokternya kemudian menanyakan rutinitas minum air di pagi hari. Ternyata Margaret mulai minum segelas besar air tepat setelah menelan pil karena merasa haus, tanpa menyadari bahwa perutnya tidak mampu menampung semuanya sekaligus dalam kondisi kosong. Solusi yang diberikan adalah mengurangi jumlah air hanya sebatas yang dibutuhkan untuk menelan pil, kemudian menunggu sekitar 45 menit sebelum sarapan dan minum lebih banyak cairan setelahnya. Rasa mual Margaret hilang sepenuhnya, dan ia menyadari dirinya merasa lebih berenergi sepanjang hari. Kadang-kadang penyesuaian yang paling sederhana dapat memberikan dampak terbesar pada kualitas hidup. Jika Anda mengalami mual pagi, sakit kepala, atau kelelahan umum setelah minum obat, jangan langsung menyalahkan obat atau faktor usia. Perhatikan lebih dekat cara Anda minum air saat mengonsumsi obat. Coba minum sedikit demi sedikit alih-alih banyak sekaligus, atau tunda konsumsi air hingga setelah makan. Jika tidak yakin tentang timing yang tepat, konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk detail spesifik. Sedikit eksperimen dengan rutinitas pagi dapat membuat Anda merasa jauh lebih baik dan memastikan obat bekerja dengan efektivitas optimal untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup yang diinginkan. Ingatlah bahwa setiap obat memiliki karakteristik penyerapan yang berbeda. Beberapa lebih baik diminum saat perut kosong, sementara yang lain memerlukan makanan untuk mengurangi iritasi dan meningkatkan penyerapan. 5. Kesalahan terakhir adalah melewatkan sarapan dan hanya mengandalkan air putih atau kopi hingga waktu makan siang. Tren puasa intermiten mungkin populer, namun tidak selalu cocok untuk semua lansia. Puasa intermiten bisa efektif untuk orang dewasa muda atau mereka dengan kondisi kesehatan tertentu. Namun bagi banyak lansia, terutama yang mengonsumsi obat atau memiliki gula darah tidak stabil, hanya minum air dapat menimbulkan masalah. Setelah tidur 7-9 jam, tubuh sudah mengalami periode puasa yang cukup lama. Gula darah mungkin rendah, simpanan energi terkuras, dan tubuh membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan fungsi otak dan otot. Meskipun air membantu rehidrasi, air tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Memperpanjang puasa semalam terlalu lama tanpa asupan makanan dapat menyebabkan gemetaran, kelelahan, dan mood yang buruk. Banyak orang menyalahkan stres atau kurang tidur atas gejala-gejala ini, padahal seringkali hanya masalah kekurangan nutrisi di saat yang sangat krusial untuk memulai hari dengan optimal. Alice, seorang wanita berusia 69 tahun, mencoba melewatkan sarapan selama beberapa waktu untuk menurunkan berat badan. Ia hanya minum air putih dan sesekali kopi,
Mengira ini adalah kebiasaan sehat yang baru. Awalnya Alice merasa baik dan berat badannya turun sedikit. Namun ia mulai menyadari bahwa daya ingatnya menurun, sulit berkonsentrasi selama percakapan, dan suasana hatinya menjadi sangat mudah berubah. Putrinya akhirnya meyakinkan Alice untuk menemui dokter yang bertanya tentang rutinitas paginya. Ketika Alice menyebutkan tidak makan hingga tengah hari, dokter menyarankan sarapan ringan setidaknya. Dokter merekomendasikan sebutir telur, sedikit yogurt, atau sepotong roti gandum panggang sebagai sarapan minimal. Alice mengikuti saran ini dan dalam beberapa hari merasa lebih stabil secara mental. Energi Alice kembali, fokusnya membaik, dan suasana hatinya lebih stabil. Ternyata nutrisi pagi hari itulah yang dibutuhkan tubuh dan otaknya untuk berfungsi optimal sepanjang hari tanpa kelelahan berlebih. Alice menyadari bahwa ia tidak perlu makan dalam porsi besar, tetapi tubuhnya membutuhkan lebih dari sekadar air untuk memulai hari. Keseimbangan antara hidrasi dan nutrisi adalah kunci kesehatan optimal. Jangan berasumsi bahwa lebih sedikit selalu lebih baik dalam hal sarapan. Air memang penting untuk hidrasi, namun jika tubuh kekurangan nutrisi, Anda justru dapat membahayakan kesehatan jangka panjang. Jika selama ini Anda melewatkan sarapan, cobalah menambahkan porsi kecil makanan yang Anda sukai. Protein, serat, atau apapun yang mudah dicerna perut dapat memberikan perbedaan signifikan. Anda akan terkejut melihat betapa sedikit makanan dapat menstabilkan suasana hati, mempertajam fokus, dan menentukan suasana untuk hari yang jauh lebih produktif dan menyenangkan tanpa kelelahan berlebihan. Kombinasi hidrasi yang tepat dengan nutrisi seimbang memberikan fondasi yang solid untuk aktivitas harian. Tubuh dan otak memerlukan bahan bakar yang tepat untuk beroperasi pada kapasitas penuh sepanjang hari. Ingatlah bahwa lansia memiliki kebutuhan metabolisme yang berbeda. Apa yang berhasil untuk orang muda belum tentu cocok untuk tubuh yang telah mengalami perubahan alami seiring bertambahnya usia. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika merasa lelah, mudah tersinggung, atau sulit berkonsentrasi setelah hanya minum air di pagi hari, ini mungkin pertanda bahwa tubuh memerlukan nutrisi tambahan. Mulailah dengan perubahan kecil dan bertahap. Tambahkan sedikit protein atau karbohidrat kompleks ke rutinitas pagi Anda dan amati bagaimana tubuh merespons terhadap perubahan ini dalam beberapa hari. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Mereka dapat memberikan panduan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual Anda. Sarapan tidak harus rumit atau berat. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti pisang dengan segelas susu atau segenggam kacang dapat memberikan energi yang dibutuhkan untuk memulai hari dengan baik. Keseimbangan adalah kunci utama. Kombinasi hidrasi yang tepat, nutrisi yang cukup, dan timing yang bijaksana akan membantu Anda memaksimalkan potensi kesehatan di usia emas dengan cara yang alami. Perubahan kecil dalam rutinitas pagi dapat memberikan dampak besar pada kualitas hidup secara keseluruhan. Investasi pada kebiasaan sehat di pagi hari adalah investasi pada kesehatan jangka panjang yang berharga. Tubuh lansia memiliki kebijaksanaan dan pengalaman, namun juga memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih thoughtful. Memberikan apa yang dibutuhkan tubuh adalah bentuk penghargaan pada perjalanan hidup yang panjang. Dengan menghindari kelima kesalahan ini dan menerapkan solusi yang tepat, Anda dapat memulai setiap hari dengan perasaan segar, berenergi, dan siap menghadapi aktivitas dengan semangat yang optimal. 5 kesalahan dalam minum air pagi hari ini mungkin terlihat sepele, namun dampaknya pada kesehatan lansia dapat sangat signifikan. Perubahan sederhana dapat memberikan hasil yang luar biasa untuk kualitas hidup. Ingatlah untuk menghindari air es saat perut kosong. Minum secara perlahan, gunakan wadah yang aman, perhatikan timing dengan obat, dan jangan lupakan nutrisi pagi. Tubuh Anda akan berterima kasih atas perhatian ini. Mulailah menerapkan satu perubahan dalam seminggu untuk memberikan waktu adaptasi yang cukup. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons dan sesuaikan sesuai kebutuhan individual yang Anda rasakan setiap harinya. Apakah Anda pernah mengalami salah satu dari masalah ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar untuk membantu sesama penonton belajar dari pengalaman nyata yang mungkin serupa dengan situasi mereka. Jika video ini bermanfaat, berikan like, bagikan ke keluarga dan teman, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan tips kesehatan terpercaya setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia.